Kali ini saya mau membagikan kepada saudara satu kunci naik level yang penting sekali kita punya di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya ya, kita semua pasti mau dibawa Tuhan untuk naik level. Nggak stagnan terus ada di level yang sama. Baik itu dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dan di dalam setiap aspek dalam hidup kita. Seharusnya dari waktu ke waktu kita itu nggak macet, nggak mandek. Tapi kita itu terus mengalami progres, maju. Dari satu level ke level berikutnya. Ke level berikutnya lagi terus. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang bergerak. Tuhan kita Tuhan yang terus maju. Karena itu kita sebagai anak-anaknya juga harus terus maju. Harus naik level. Nah, apa kunci naik level? Yang sangat penting, yang harus kita punya di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah faithfulness atau kesetiaan. Sebagian orang berpikir kunci naik level yang penting pinter, brilian, kerjanya hebat. Saya sudah ketemu sama banyak orang pinter, kerjanya hebat, tapi tidak maju. Ya, jadi Anda harus ngerti bahwa faithfulness atau kesetiaan itu penting sekali kita punya dalam hidup kita kalau kita mau maju. Ya, dalam kisah yang diceritakan oleh Tuhan tentang hamba yang dipercaya dengan 1 talenta, hamba yang dipercaya dengan 2 talenta, hamba yang dipercaya dengan 5 talenta. Nah, Anda bisa melihat, ya, yang setia dia naik level, yang tidak setia stagnan. Bahkan apa yang ada padanya diambil. Itu yang dialami oleh hamba dengan 1 talenta. Karena dia nggak setia. Dia nggak setia untuk mengerjakan talenta yang dipercayakan kepadanya. Sehingga bertumbuh, sehingga tambah banyak. Akhirnya apa? Ya 1 talenta tetap 1 talenta. Akhirnya 1 talenta itu pun diambil. Sama tuannya dikasih sama hamba yang setia. Nah itu hamba yang 2 talenta setia. Mengembangkan talenta dari 2 jadi 4. Makanya tuannya ngomong, engkau hambaku yang setia dan yang baik, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi naik level ya. Hamba yang 5 melipat gandakan talentanya jadi 10 talenta. Tuannya juga ngomong, engkau hambaku yang baik, engkau sudah setia dalam perkara kecil, engkau percaya perkara yang lebih besar, masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu. Naik level. Jadi saya berdoa saudara semua, keluarga Allah, keluarga JSM, saudara dibawa Tuhan naik level dalam kehidupan saudara. Dari waktu ke waktu ada progres lagi, ada lompatan lagi, ada terobosan lagi, ada kemenangan lagi, ada prestasi baru, ada kesaksian baru lagi. Sehingga kemuliaan Tuhan yang terpancar dari hidup kita tambah terang, hidup kita semakin memuliakan Tuhan, semakin jadi berkat buat semakin banyak orang. Karena itu yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, Anda bisa lihat ya di Alkitab, orang-orang yang setia naik level. Karena memang kesetiaan itu kunci untuk naik level. Yusuf yang sudah dijual jadi budak karena setia sama Potifar, majikannya ya, dia naik level. Jadi orang kepercayaan. Terus kemudian waktu dia ada di penjara, dia setia sama kepala penjara. Dia naik level jadi wakilnya. Yusuf juga terus naik level dalam kehidupannya. Sebagai Perdana Menteri pun dia jadi orang kepercayaan dari Firaun. Jadi isinya hidup Yusuf ini, kesetiaan membuat dia naik level, naik level, naik level. Nanti saya akan bagikan sama saudara definisi kesetiaan. Karena banyak orang punya definisi yang salah tentang kesetiaan. Karena itu nggak bisa maju. Ya, nanti saya akan bagikan sama saudara. Tapi Anda ngelihat dulu dalam Alkitab. Dicatat, karena Musa setia dalam segala rumahnya. Rumah Tuhan, rumah Allah. Maka dia
dipercaya sama Tuhan, dia naik level. Daud juga karena kesetiaannya, Tuhan terus bawa dia naik level. Ya, di rumah bapaknya dia diurapi, di sukunya dia diurapi jadi raja. Terus kemudian di depan seluruh bangsa Israel, Tuhan angkat dia, Tuhan kokohkan dia jadi raja karena kesetiaan. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar apa itu artinya kesetiaan. Dan kita evaluasi ya, definisi kesetiaan, karena banyak orang akan menganggap dirinya setia. Tapi benar nggak kita itu setia seperti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Kesetiaan yang akan membawa kita bisa naik level dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saya mau bagikan sama saudara apa itu setia. Nomor 1, setia itu artinya bisa dipercaya. Jadi kalau Anda diberikan kepercayaan, Anda benar-benar jadi orang yang trustworthy. Bisa dipercaya, bukan sebaliknya. Punya agenda sendiri. Punya agenda yang terselubung, agenda yang tersembunyi, yang bertentangan, yang bisa merugikan orang yang memberi saudara kepercayaan. Ya, jadi di depan sama di belakang bisa berbeda. Ngomong di depan A, ngomong di belakang B. Ya kelihatannya di luar seperti ini, kalau di dalam beda lagi. Jadi nggak bisa dipercaya. No. Pastikan saudara punya sifat yang bisa dipercaya, trustworthy. Ya, semua agenda-agenda pribadi, agenda-agenda yang tidak murni, yang tidak berkenan, itu mesti kita singkirkan dari hidup kita. Ya, karena kadang-kadang orang berpikir, wah saya mau dapat ini, saya mau nyerobot yang ini, saya mau ini sendiri dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita berpikir itu yang akan membawa kita maju. Tapi kita ditipu sama iblis. Itu yang membuat kita tidak bisa diangkat. Itu yang membuat kita tidak bisa dipromosikan. Itu yang membuat kita stagnan. Sementara yang lainnya naik, kita terus di bawah. Kenapa? Itu yang menahan kita. Tidak bisa dipercaya. Ya. Kalau atasan saudara, kalau bos saudara, ya, apalagi Tuhan saudara. Nah kalau Tuhan nggak bisa kita tipu ya. Ngelihat kita ini nggak bisa dipercaya. Gimana mau memberi kepercayaan lebih besar? Kan Alkitab ngomong barang siapa setiap perkara kecil ia dipercaya perkara besar. Kalau urusan yang sekarang aja Anda nggak bisa dipercaya. Ya gimana mau dipercaya yang lebih besar? Untuk jabatan yang sekarang. Untuk keuangan yang sekarang. Semua yang dipercayakan sama saudara sekarang, pekerjaan yang sekarang, saudara belum bisa dipercaya. Gimana kita bisa naik level? Karena itu jadilah pribadi yang benar-benar bisa dipercaya. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bisa dipercaya. Ya, murnikan hati saudara dari agenda-agenda yang gak benar saudara. Saudara sungguh-sungguh dalam kesetiaan, dan kesetiaan saudara akan dipakai Tuhan sebagai alat untuk mengangkat dan mempromosikan hidup saudara naik level. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu setia? Bisa diandalkan. Oke, jadi kalau dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab, beres, jadi, selesai dengan baik, bisa diandalkan. Sebagian orang nggak pernah bisa naik level. Kenapa? Kalau diberi kepercayaan serba nggak beres. Ininya belum jadi, itunya terlambat, kurang ini, kurang itu. Saya mau ngomong sama saudara, itu yang menahan kita nggak pernah bisa maju. Dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam kehidupan rohani kita, pelayanan kita. Tanpa sifat yang bisa diandalkan, Anda nggak bisa naik level. Jadi mulai hari ini ambil keputusan, kalau sesuatu dipercayakan kepada saudara, harus beres. Bahkan beresnya harus lebih daripada yang diharapkan. Yang diharap jadinya kayak gini.
Anda kerjakan jauh lebih bagus ya daripada yang diharapkan. Itu akan wow. Dan kalau Anda dapat wow, pasti naik level. Oke. Jadi itu definisi yang kedua, kesetiaan bisa diandalkan. Yang ketiga, konsisten dan excellent dalam tugas. Jadi kalau kita orang yang setia itu dalam menjalankan tugas, dia menjalankannya dengan konsisten. Dia juga menjalankannya dengan excellent. Baik diawasi maupun tidak diawasi. Ada berapa banyak orang yang menganggap dirinya setia, tapi hanya konsisten, kerja keras. Hanya hasilnya excellent ketika dipelototin. Ketika disupervisi sama bosnya, atasannya. Jadi bosnya, atasannya udah ngeliatin terus. Supervisi terus. Begitu nggak ngeliat sedikit, sudah beda. Langsung hasilnya turun. Langsung konsistennya hilang. Itu penyebab banyak orang nggak bisa maju dalam hidupnya. Nggak bisa dipercaya perkara besar. Kenapa? Karena tuannya kayak orang ini hanya bisa kerja keras kayak mengikat. Jadi akhirnya ya sudah sejauh itu saja. Tapi ketika tanpa diawasi pun bisa excellent, bisa konsisten. Tuannya akan berpikir, atasannya akan berpikir, Tuhan akan berpikir. Berarti orang ini ya orang yang bisa dikasih urusan yang lebih besar. Karena nggak perlu terlalu capek, harus ngawasin terus. Sehingga beres, konsisten, excellent. Ini dia sendiri aja dilepas aja, jalannya konsisten. Tugas-tugasnya jadinya excellent semuanya. Itu naik level dan itu kesetiaan. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara, jangan menyebut diri setia kalau kita hanya ngelakuin tugas waktu diawasin. Kalau kita hanya sungguh-sungguh excellent kalau diawasin. Ya. Jadi Anda harus tahu definisi kesetiaan yang benar. Yang keempat, kesetiaan itu perjuangan dan pengorbanan kita maksimal dalam menyelesaikan tugas. Ya, ini kata kuncinya maksimal. Bukan ala kadarnya, bukan secukupnya. Ada orang mengerjakan tugas ya, pokok asal mengerjakan tugas. Oke, ala kadarnya, secukupnya, bukan perjuangan yang all out, bukan perjuangan yang maksimal. Atasan saudara, pemimpin saudara, terlebih lagi Tuhan saudara tahu loh Anda kerja all out apa tidak, saudara perjuangannya maksimal apa tidak, pengorbanan bayar harganya sampai kayak gimana, Tuhan tahu. Ada orang-orang yang nyelesain tugasnya ya secukupnya. Itu yang membuat nggak bisa maju. Nggak dipecat sih, nggak diputus sih, tapi ya jalan di tempat. Sebaliknya ada orang-orang yang kerjanya powerful, kerjanya maksimal, perjuangan bayar harganya. Nah ini akan membawa naik level tuh yang kayak gini. Ini orang setia. Mulai hari ini keluarga Allah, keluarga CSM jadilah orang yang setia. Oke. Yang kelima sekarang, definisi kesetiaan yang kelima adalah mengerjakan dengan sukacita. Kalau melayani, layani dengan sukacita. Mimpin kelompok sel, pimpinlah dengan sukacita. Oke, Anda kerja di perusahaan di mana Anda kerja, kerjalah dengan sukacita. Itu kesetiaan. Oke, jangan di belakang ngomel, bersungut-sungut, ngomong negatif. Walaupun saudara masih di situ, Anda nggak pergi, Anda nggak mencuri, tapi itu bukan kesetiaan. Kesetiaan itu kita kerjakan yang dipercayakan kepada kita, tanggung jawab kita dengan sukacita. Doa saya seperti itulah hidup saudara, orang-orang yang mengerjakan dengan sukacita, orang-orang yang setia. Dan saya mau ngomong berita baik sama saudara, ada berkat kesetiaan yang besar bagi saudara, orang-orang yang setia. Nomor satu tadi saya ngomong naik level. Orang setia tuh blessingnya terus naik level. Dari satu level ke next level lagi, level berikutnya lagi. Nggak stagnan ya. Jadi itu berkat yang pertama. Yang kedua, berkat kesetiaan adalah melimpah dengan berkat. Bukan kering berkat. Orang pasti sejalan ya, makanya dia dibawa naik level, berkatnya juga ditambah-tambahin. Bonusnya, semuanya akan ditambah-tambahkan. Makanya melimpah.
Orang yang nggak setia, dia stagnan, akhirnya kering dari berkat. Ya, saudara nggak mau itu, kering dari berkat. Saya berdoa untuk saudara semua jemaat, keluarga Allah, saudara basah kuyup dengan hujan berkat yang dari Tuhan. Karena itu jadilah orang yang setia dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Yang ketiga, orang yang setia dapat berkat pembelaan Tuhan. Gak sendirian, namanya juga orang loyal, orang setia. Tuhan juga setia sama dia. Anda setia sama perusahaan, perusahaan setia sama saudara. Anda setia loyal sama atasan saudara, atas saudara, pemimpin saudara, loyal juga sama saudara. Itu pemimpin yang benar ya. Tapi satu hal saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda tidak punya pemimpin yang benar pun, saudara masih punya Tuhan yang setia. Oke, jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda jadi orang yang setia, Anda akan menikmati penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan sempurna. Karena itu saya tantang saudara, jadilah orang yang setia. Setia dalam hubungan pribadi saudara sama Tuhan. Setialah di dalam panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan tinggalkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Rencana Tuhan itu harus terus jalan, Anda harus setia. Setialah terus mengembangkan diri saudara. Jangan ngomong setia kalau Anda berhenti belajar, berhenti bertumbuh secara pribadi. Anda harus terus increasing your knowledge, your skill. Anda harus terus personal development-nya terus maju. Anda belajar setia kalau dipercaya dengan harta orang lain. Alkitab ngomong, maka engkau dipercaya harta milikmu sendiri. Jadi belajar setia. Penundukan diri pada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas saudara. Setia sama orang tua. Setia sama leader saudara, setia sama Tuhan. Jadi saya mau ngomong sama saudara, setia dalam penundukan diri, dalam ketaatan. Setia untuk jadi berkat bagi orang lain. Setia untuk mengembalikan hormat dan kemuliaan sama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, hidup kita ini satu buat orang lain jadi berkat, yang kedua buat Tuhan kita kembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Anda terus konsisten setia seperti itu, saya percaya berkat naik level akan Anda nikmati tanpa henti dalam hidup saudara. Oke, jadilah orang yang setia. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.